kekuatan berbagi dan memberi. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surah Ali Imran, ayat 92. Ketika ayat tersebut di atas turun, Abu Talha menjadi gelisah. Konglomerat dari golongan Ansar itu pun mulai mencari-cari mana gerangan di antara bagian hartanya yang paling dicintai. Buraiha, salah satu kebun kurma nan lebat miliknya, pertama kali yang terlintas dalam benak. Hasil dari Buraiha harus dibagi, begitu hatinya melecut. Kalau perlu, dan itulah yang kemudian diambilnya, kebun itu sendiri disedekahkan semuanya. Bagus, itu adalah harta yang menguntungkan. Saya melihat agar ia dialokasikan untuk karib kerabatmu, uji Nabi Muhammad yang pernah masuk Buraiha, dan meminum airnya yang segar, begitu mendengar keputusan Talha. Cinta dalam semangkuk sup, selain karib kerabat, berbagi kepada tetangga pun menjadi anjuran Nabi. Iza tabahta marakatan faksir, ma'aha ta'ahat jiranaka. Jika kamu memasak makanan, perbanyaklah kuahnya, dan bagikanlah sebagiannya untuk tetanggamu, kata Nabi dalam sebuah kesempatan. Sayuran, makanan, sekedar ilustrasi, betapa tetangga kita tidak boleh diganggu meski hanya oleh bau lezatnya ikan asin yang kita bakar. Gangguan itu, betapapun kecilnya, akan mendatangkan ketidaknyamanan bagi tetangga kita. Sebaliknya, meski hanya semangkuk sup panas yang kita bagikan kepada tetangga atau sesama, bakal menghadirkan bunga kasih sayang dan memperkuat jalinan persaudaraan. Bagaimana bila yang kita bagi dan tularkan itu harta untuk modal usaha, atau ilmu yang bakal menjadi sandaran mereka mengais rezeki? Tentu keberadaan kita yang makin menenteramkan mereka. Keberadaan kita yang membuat kedamaian para tetangga tak lain adalah cerminan dari pancaran keimanan. Prinsip bumerang. Apakah perintah berbagi kepada saudara, tetangga, atau sesama bertitik tolak agar suatu ketika mereka akan membalas kebajikan itu? Tentu tidak. Kalau begitu mengapa begitu gampang seseorang melepaskan harta? Apa motifnya? Bukankah itu akan mengurangi harta yang dengan susah payah dikumpulkannya? Gerald G. Jampolsky, penulis Love is Letting Go Fair, menyatakan, all that I give is given to myself. Apa yang saya berikan kepada orang lain, sebetulnya manfaatnya kembali untuk diri saya sendiri. Ia melanjutkan, to give is to receive. Memberi berarti menerima. Memberi ibarat orang yang melempar bumerang. Ketika bumerang dilepaskan, alat itu meluncur dan akan kembali kepada pelemparnya. Inilah prinsip bumerang atau bumerang principle. Begitu pula dengan memberi dan berbagi. Jangan pernah berharap balasan datang dari orang yang kita tolong, karena dalam banyak peristiwa itu tak terjadi. Tapi, universal bank account, di alam semesta itu selalu tersedia bagi sang penderma. Kalau tidak di dunia, insya Allah balasan di akhirat akan kita terima. Allah berfirman, jika kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada dirimu sendiri. Sebaliknya, jika kamu berbuat keburukan, itu juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra, ayat 7. Dalam sebuah kesempatan, seorang istri bertanya kepada suaminya tentang rumah warisan yang diserahkan untuk kegiatan ormas keagamaan. Sang suami yang menjadi salah satu tokoh Islam itu menjawab, berniagalah dengan Allah perniagaan yang tidak pernah merugi. Lazimnya suatu bisnis ada pasang surut, kadang untung, kadang buntung. Namun, seperti kata sang tokoh, Allah menjamin harta yang dinafkahkan di jalannya, sebagai investasi yang tak kenal rugi. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki, yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Quran Surah Fatir, ayat 29. Memberi tidak mengurangi, sebaliknya menambah perbendaharaan kekayaan. David Cameron, CEO ImageSoftOne.com meyakini keajaiban di balik memberi. Pengarang Rising Humans and a Happy Pocket Full of Money, itu menulis, memberi itu menyebabkan memiliki. To have all, give all to all, tulisnya. Untuk bisa memiliki semuanya, berikan apa yang Anda miliki kepada semua orang. Sebagai contoh, ketika Anda membagikan pengetahuan atau ide yang Anda miliki, maka ide itu bakal tumbuh berkembang. Sebaliknya ketika pengetahuan itu kita simpan untuk diri kita sendiri, ide menjadi beku dan tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Matematika Tuhan berbeda,
Kalau memberi bakal menerima, lantas kenapa banyak orang yang masih ragu? Kenapa banyak yang masih berpikir, memberi akan menggembosi pundi-pundi hartanya? Salah satu penyebabnya, karena mereka masih berhitung dengan matematika manusia. Padahal, matematika Tuhan sangatlah berbeda. Peribahasa, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, tidak selalu terbukti. Ketika kita kumpulkan harta, sen demi sen, rupiah demi rupiah, sampai saat tertentu, kita sangka jumlahnya terus membesar. Namun, apa gunanya simpanan bertambah, tetapi kesehatan si empunya jatuh? Harta kembali akan terkuras untuk membiayai obat-obatan yang diperlukan. Atau bisa jadi musibah, entah itu kebakaran, longsor, gempa bumi, banjir, menyapu bersih harta yang kita banggakan itu. Seketika kita kembali miskin, dunia seakan menjadi sempit, sesempit rezeki yang sirna oleh bencana. Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ankabut, ayat 62. Perintah berbagi dengan mengeluarkan sebagian rezeki kepada sesama, baik itu berupa sedekah, infak, maupun zakat menjadi bagian penting yang menunjuk implementasi keimanan. Karena itu, dalam banyak ayat, Allah memerintahkan mendirikan sholat yang kemudian diiringi dengan perintah membayar zakat. Salat adalah ciri dan kesalehan ritual, yang digenapkan dengan zakat sebagai karakter kesalehan sosial. Orang yang saleh secara sosial yang ditunjukkan dengan jiwa kedermawanan, tak akan mengurangi miliknya sedikitpun. Apa yang disedekahkan itu justru akan bertambah berlipat ganda. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir, ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas Karunia, lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 261. Berbagi dalam bentuk aliansi. Dalam konteks muamalat, berbagi dan memberi sudah menjadi nafas hidup. Sharing baik kepada kru, nasabah, pemilik modal, dan bahkan masyarakat, menjadi nilai yang dijunjung dan diupayakan terus untuk bisa diterapkan. Berbagi mendatangkan rezeki. Karena itulah, muamalat berbagi dengan melakukan beberapa aliansi bisnis dengan beberapa perusahaan, seperti Pegadaian, PT Pos, BCA, dan banyak lagi. Kenapa muamalat tidak membuat layanan gadai sendiri? Karena muamalat yakin, sesuatu bisa diserahkan kepada ahlinya, hasilnya jauh lebih baik. Nah, di sini kita berbagi bersama dengan Pegadaian. Pegadaian menyediakan investasi tempat, muamalat menyediakan modal kerja dan bantuan teknis skim syariah. Mereka mendapat hasil, muamalat pun mendapatkannya. Sebagaimana Pegadaian, PT Pos pun menyediakan gerai untuk muamalat. Melalui gerai ini, nasabah muamalat yang tersebar bisa dilayani dan dijangkau dengan lebih mudah. Jaringan PT Pos yang berada di pelosok jauh hingga kecamatan, akan menjadi batu pijakan bagi perkembangan jaringan secara murah. Begitupun kerja sama dengan BCA. Melalui kerja sama dengan ATM BCA, memungkinkan muamalat bisa diakses jauh lebih luas, bahkan lebih banyak dari yang diperoleh oleh nasabah BCA sendiri. Pelan-pelan muamalat juga mulai menyerahkan pengelolaan information teknologi, IT kepada ahlinya. Pengerjaan sistem New Kiblat untuk komputerisasi dan transaksi muamalat, misalnya, dikerjasamakan dengan PT Sigma Syariah. Demikian juga dengan kegiatan clearing untuk wilayah Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bila semula masih ditangani sendiri, selanjutnya prosesnya akan diserahkan kepada PT Kejar, anak perusahaan Bank Indonesia yang mengurus masalah clearing. Pengadaan mobil dipercayakan kepada koperasi yang memicu konflik kepentingan, kedepannya tidak lagi. Pengelolaan yang mulai diserahkan kepada pihak luar, tidak hanya menyangkut pengelolaan di luar core bisnis. Sumber daya insani, SDI, untuk kompetensi tertentu juga diserahkan kepada pihak luar. Tak heran bila cabang-cabang mulai menggunakan SDI yang diperoleh melalui outsourcing. Kedepannya, muamalat hanya akan fokus pada SDI yang masuk melalui program, Muamalat Officer Development Program, MODP. Dengan membagikan pengelolaan itu, apa untungnya buat muamalat? Benar bahwa muamalat harus membayar perusahaan, ataupun SDI yang dikontrak melalui outsourcing. Namun yang jelas, bentuk organisasi muamalat menjadi ramping. Lembaga menjadi gesit dalam mengejar target-targetnya. Muamalat tidak akan dipusingkan dengan status karyawan berikut implikasinya.
semua SDI bisa diharapkan bekerja optimal. Karena outsourcing diutamakan untuk menjaring pemain terbaik yang berpengalaman di bidangnya. Bila ada ketidakberesan dalam pelaksanaan outsourcing, dengan mudah manajemen bisa minta trouble makernya diganti. Nyatalah berbagi tidak hanya mendatangkan rezeki, tapi juga membuat bencana dihindari. Dengan membagi dan mengerjasamakan jaringan kepada banyak pihak, muamalat tak ragu lagi mendapat semua jaringan yang dikehendaki.